Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, jarang-jarang saya buat video tentang saham, ya, tapi saya akan coba berbagi sharing tentang ide, sharing tentang opportunity di dunia finance. Ya, jadi bagi Anda yang tidak bermain saham atau tidak bermain options, ya, jadikan ini sebagai suatu pembelajaran aja. Ya, jadi maksud saya adalah saya ingin memberikan sharing, bukan untuk memberikan rekomendasi apapun, supaya Anda bisa mendapatkan gambaran bagaimana caranya kita bisa make money di dunia saham. Ya, ini bukan ngomong forex, tapi kita ngomong saham. Ya, dan supaya Anda juga mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya kita investasi atau kita trading di saham itu tidak harus 100% harus benar. Enggak. Salah pun Anda juga masih bisa make money kalaupun analisa Anda salah. Ya. Saya akan memberikan penjelasannya dan sekali lagi ini bukan rekomendasi, ini anggaplah sebagai suatu pembelajaran. Saya hanya men-sharingkan apa yang saya lakukan. Gitu ya. Oke, mari kita lihat. Saya sekarang tertarik dengan saham-saham biotech karena berkaitan dengan COVID-19 itu saham-saham biotech ini terutama yang memproduksi barang berkaitan dengan COVID-19 itu volatilitasnya sangat tinggi ya. Jadi saham INO ini juga salah satunya. Kalau Anda lihat di sini tanggal 23 Juni kemarin itu sempat terjadi ada berita menggembirakan dari INO berkaitan dengan Covid dan boom ya. Anda lihat di sini harga sahamnya naik dari 15 menuju ke 33, lalu kemudian ternyata berita itu mulai memudar atau mungkin sudah mulai berkurang pengaruhnya sehingga sahamnya turun dari high di sini 34 turun ke 9, ya, turun ke 10. Turunnya gila-gilaan juga. Dan sekarang harga sahamnya ada di 16,94. Ini tutupan hari Jumat tanggal 25 kemarin. Ya, bisa dipahami ya, ini simple aja. Nah, sekarang saya berharap saham ini naik. Jadi saya berharap saham ini naik. Harga sekarang adalah 16,94. Saya berharap harga sahamnya naik. Ya, perhatikan cara saya memainkannya. Ya, cara pertama Anda bisa membeli aja saham ini 6,94 lalu kemudian tahan aja berharap semoga harganya naik. Tapi kalau ternyata harganya turun, Anda jadi rugi. Ya, perhatikan, ini adalah cara saya memainkan ini menggabungkan dengan option. Ini tidak bisa dilakukan di saham Indonesia, ini hanya bisa dilakukan di saham Amerika. Ya, perhatikan knowledge-nya, perhatikan idenya. Ya, mari kita lihat. Saya berusaha menjelaskan dengan sesederhana mungkin, oke? Jangan lupa saat ini harga sahamnya adalah 16,94. Ya, Anda lihat chartnya seperti ini, harga sahamnya adalah 16,94 dan saya berharap harga saham ini akan naik. Oke? Nah, saya memainkannya adalah dengan cara saya membeli kontrak tanggal 16 Oktober. Perhatikan di sini ya. Nah, sampai tanggal 16 Oktober. Jadi kontrak saya ini kontrak option saya ini sampai tanggal 16 Oktober. Berarti sekarang belum kejadian karena pada saat video ini dibuat tanggal 27 September. Oke? Nah, perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini. Ini adalah risk and reward-nya di sini. Ya, risk and reward-nya adalah seperti ini. Ya, risk and reward-nya seperti ini. Kalau Anda lihat di sini, maksimum risk saya di sini, ya. Maksimum resiko saya, sebentar saya geser dulu ya. Ini dia. Maksimum resiko saya adalah 11.235 dolar. Ya, kalau misalkan saya dapat profit, ya kalau misalkan nanti profit, ya 2.765. 2.765. Simple. Bagaimana caranya saya supaya bisa profit? Ya, Anda nggak usah bingung baca chart ini, karena kalau Anda bukan pemain option, ya kalau Anda tidak ikut kelas option atau tidak punya dasar option, maka Anda akan kesulitan membaca risk profile ini. It's okay, nggak masalah. Anda sebagai seorang investor cukup lihat risk profile-nya aja. Ya, lihat risk profile-nya. Maksimum risk adalah 11.235 dan maksimum profit adalah 2.765. Ya, jadi ini maksimumnya. Anda nggak bisa rugi lebih dari 11.235. Lalu kemudian maksimum profit Anda juga tidak bisa profit lebih dari 2.765. Ya, dari sini Anda akan melihat, loh Pak, sebentar Pak. Kalau rugi 11.000, kalau untung 2.700. Nggak salah nah ini. Biasanya kalau trading itu Pak, untungnya lebih besar daripada resikonya. Kalau ini kok kebalik. Yes, betul. Anda tidak salah baca. Memang betul kalau saya rugi 11.235, kalau saya untung lebih sedikit dibandingkan dengan risiko saya. Ya, lebih sedikit.
Returnnya adalah 24,6%, ya, returnnya ada 24,6%. Dan perhatikan di sini, saat ini harganya adalah 16,94. Perhatikan di sini, break even-nya adalah 10,6. Saat ini harganya 16,94, break even-nya adalah 10,6. Mari kita lihat di sini chartnya. 10,6 itu ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia. 10,6 ada di sini. Artinya apa? Artinya kalau harga saham INO pada saat 16 Oktober nanti harganya di atas 10,6, ini 10,6 ya, bukan 10,7, 10,6 sini. Ya kurang lebih seginilah ya. Jadi kalau harganya saham INO ini di atas 10,6, maka saya berhak dapat profit 2.700. Baru kemudian di bawah 10,6, maka saya akan rugi secara bertahap. Ya, saya akan rugi maksimal kalau harganya keluar dari $9. Ya, jadi $9 itu ada di sini kurang lebih, ini di sini. Ya, jadi kalau saya akan rugi super maksimal 11.000 saya akan habis total kalau harganya di bawah 9 pada saat tanggal 16 Oktober nanti. Ya. Jadi transaksi ini bukan berarti pasti menang, enggak juga. Kalau ternyata tiba-tiba dia turun, perhatikan di sini turunnya juga kencang sekali, ya. Kalau tiba-tiba dia turun, boom, maka saya akan rugi, ruginya sudah jelas yaitu 11 ribuan. Kalau menang 2.700-an. Oke. Sampai sini dulu bisa dipahami? Oke, good. Ya, jadi istilahnya adalah kalaupun memang sekarang harganya 16,94, lalu kemudian pada tanggal 16 Oktober nanti ternyata harganya turun menjadi misalkan menjadi 15 misalkan, maka saya dapat profit. Turun jadi 11 pun saya juga tetap dapat profit. Asik kan? Ya, jadi saya memprediksi harganya lebih tinggi dari 16,94, tapi kalau ternyata harganya turun asalkan di atas 10,6, maka saya tetap bisa dapat profit maksimal. Asik kan? Ya, kalau harganya flat di 16,94, saya dapat profit, apalagi kalau harganya naik, saya juga pasti dapat profit. Jadi boleh dikatakan peluang menang saya itu lebih besar karena saya tidak trading pada saat harga di 16,94. Bisa dipahami? Ya, iya Pak, tapi ruginya kan lebih besar daripada untungnya. Kalau sampai rugi habis Pak. Betul. Apa yang Anda katakan itu betul. Karena itulah saya tidak mau rugi. Karena itulah saya mau trading saya harus selalu untung. Karena itulah kita berusaha untuk selalu untung, bukan selalu untung enggak ya. Kadang-kadang ya juga pernah kena juga. Karena itu pada saat entry harus melakukan suatu penelitian yang sangat-sangat dalam mengenai saham ini. Oke? Nah, begini pola pikirnya. Penelitiannya bagaimana? Bagaimana kok saya bisa yakin sekali bahwa saham INO ini akan berada di atas 10,6. Oke, berada di 10,6. Oke? Dan inilah zona di mana saya bermain-main dengan namanya data. Oke, mari kita lihat data statistiknya. Jadi sebelum saya memutuskan untuk trading ini, saya sudah memastikan dulu saya mempunyai data statistik. Oke, ini adalah data statistik yang saya punya. Ya, perhatikan di sini. Ya, data statistiknya ya ini saya pakai sekarang tanggal 27 September ya nih. 27 September sampai tanggal 16 Oktober pada saat hari expired ya. 27 September sampai 16 Oktober. Kalau kita lihat data statistiknya ini di sini ya memang lebih banyak negatifnya. Ya, lebih banyak negatifnya. Ya, di sini merah, pernah merah tahun 2013. Jadi data terakhir sejak tahun 2012. Ya, di sini merah, di sini merah, di sini merah, di sini merah. Ya, merah, merah, merah. Yang positif cuma ada 3. 1, 2, 3. Ya. Dan kalau kita lihat secara seasonalnya, gambar patternnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Mungkin dia akan terus turun dia sampai tanggal 1 Oktober kemungkinan. Dan kemudian setelah 1 Oktober menjadi bottom dan dia akan naik sampai pada saat akhir kontrak. Itu pola pada umumnya, rata-rata. Nggak jaminan pasti benar. Hanyalah pola di masa lalu. Betul. Oke? Dan kemudian mari kita lihat lagi di sini. Ada lagi data seperti ini. Oke? Dari sini saya melihat berapa dari period ya. Jadi kan saya mau nahan saham ini dari tanggal 27 September sampai tanggal 16 Oktober. Maka saya melihat semuanya dari 27 September sampai 16 Oktober, dicari satu datanya. Dan kemudian saya ingin tahu nih, yang paling positif seberapa? Ya, kalau yang paling negatif seberapa? Ternyata dari period ini, period yang saya pakai ini sekarang, yang paling negatif itu cuma minus 10,9%. Di mana itu terjadi period tahun 2016, 27 September sampai 16 Oktober tahun 2016, maka mengalami kerugian 10,9%. Perhatikan, saya punya barrier, saya punya batasan barriernya itu, ya, dari 16,94 ke 10,6 titik BP saya itu jaraknya adalah minus 37,54%. Artinya apa?
dari harga sekarang, kalau harga sahamnya tidak pernah minus 37,54% totalannya, maka saya tetap bisa make money. Perhatikan di sini, minus paling besar dalam periode ini itu cuma minus 10,9%. Apakah tidak itu berarti bahwa tidak mungkin bisa minus 30%? Salah. Salah. Semuanya adalah mungkin. Jangan pernah arogan. Main market itu nggak ada satu hal yang pasti. Ya, jadi bisa saja ini menjadi minus 30%, bisa. Bisa. Nggak, ini bukan trading yang pasti, enggak. Tapi data statistik mengatakan belum pernah terjadi minus lebih dari 10,9%. Ya, kalaupun memang terjadi minus 15% sekalipun, saya masih untung. Kalaupun ternyata break record minus 20%, saya masih untung. Kalau ternyata masih break record minus 30%, saya tetap masih untung. Karena saya pasti punya cadangan minus 37,54%. Bisa dipahami? Good? Oke, good. Nah, sekarang mari kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi. Saya punya data juga. Dari periode tanggal 27 September sampai tanggal 16 Oktober itu adalah periode selama 15 hari. Jadi saya nahan itu selama 15 hari. Dan kemudian saya mengumpulkan data kedua. Data selama 6 tahun terakhir, kalau saya menahan 15 hari, saya sudah ketemu data sebanyak 75 total data observasi. Ya, dan hasilnya adalah seperti ini. Bahwa belum pernah ada nahan 6 tahun ya, selama 6 tahun terakhir ini. Jadi tanggalnya random, tanggalnya benar-benar random, tanggalnya benar-benar bukan tadi seperti yang di bawah ini, tanggalnya kan dibuat sama. Kalau ini benar-benar dibuat random, ya. Belum pernah ada satu aja kejadian yang yang pernah minus di bawah 34,9%. Belum pernah ada. Ya, 100% semuanya berada di atas minus 34,9%. Jadi boleh dikatakan kalau misalkan ternyata trading saya kalah, ya ini sampai rugi, ini adalah kerugian pertama kali sepanjang masa. Oke, paham ya? Perhatikan, ini data statistik bukan berarti ilmu pasti ya, bukan. Tapi kita mempelajari kecenderungan. Ya, jadi boleh dikatakan sekarang saya mengambil satu posisi di mana posisi ini belum pernah kejadian. Tapi saya dihargai return dengan return 24,60%. Ya, di sini ya. 24,60%. Dari mana ngitung 24,60%? Dari resiko saya dengan profit saya. Jadi profit dibagi dengan resiko dikali 100% muncullah 24,61%. Secara teori 24,61% ini secara teori adalah uang yang pasti. Secara teori ya. Dengan tingkat kepastian yaitu 99%. Kenapa 99% kan tidak ngomong 100%? 1% itu arogan. Ya, kita ngomong 99%. Meskipun ini tidak pernah kejadian. Bisa ditangkap teorinya? Ya, jadi statistiknya saya pakai menjadi dua. Yang pertama adalah periode saya menahan yaitu 15 hari. Jadi harinya random, ya. Dan kemudian statistik yang kedua adalah saya pakai dari tanggal 27 September selalu ya sampai tanggal 16 Oktober. Ya, jadi dua statistik ini sama-sama confirm bahwa barrier saya tidak pernah tertembus, tidak pernah akan tertembus. Ya. Apakah itu jaminan bahwa nanti akan pasti profit? Jawabannya adalah enggak. Jawabannya adalah enggak. Ya, tapi ini adalah dasar teori saya. Ini adalah alasan saya kenapa saya berani menggamblingkan 11.235 ini demi mendapatkan 2.765. Karena menurut data statistik yang saya punya, peluang menangnya adalah 99%. Oke, apakah saya pasti menang? Saya juga nggak tahu. Karena itu saya berani membuat video ini supaya kita bisa sama-sama melihat. Sekali lagi ini hanya sharing, Anda nggak harus melakukan ini. Ya, ini hanya sekedar sharing supaya Anda bisa mendapatkan gambaran seperti apa kita make money di dunia saham. Ya, jadi sekali lagi sekarang harganya adalah 16,94. Sekarang tanggal 27 September. Jadi harga belum kejadian, belum tanggal 16 Oktober. 16 Oktober itu sekitar di sini. Ya, Anda lihat sendiri grafiknya. 16 Oktober di sini. Jadi masih ada 15 hari lagi dari sekarang. Dan nanti akan saya buat video selanjutnya menang ataupun kalah. Ya. Jadi tugas Anda adalah mencerna informasi ini. Kira-kira kalau Anda menjadi investor saya, kira-kira Anda mau nggak mengambil transaksi seperti ini? Nomor satu itu. Nomor dua adalah kira-kira seberapa yakin Anda dengan data yang sudah saya presentasikan ini? Itu yang saya ingin tahu. Ya, sekali lagi ini cuma sharing, jadi supaya Anda bisa menambah informasi, seperti inilah kurang lebih dunia finansial, supaya menambah pengetahuan finansial Anda bahwa trading di dunia finansial itu bukan cuma main forex, bukan cuma trading scalping, bukan
cuma sekedar olahraga jantung, memperhatikan candle-candle menit per menit. No, kita tidak bermain seperti itu. Ya, kita tidak lagi main seperti itu, tapi kita benar-benar serius bisnis. Ini adalah suatu bisnis yang serius. Ada rugi, bisa rugi, bisa. Saya katakan sekali lagi, ini bisnis yang bukan pasti menang. Enggak. Anda masih bisa rugi, bisa. Tetapi kalau dengan mengukur risiko, Anda tahu cara mainnya, Anda tahu bagaimana cara menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah Anda miliki, maka seperti inilah para profesional yang saya tahu mencari uang di stock market. Tidak ada satupun yang mereka main trading lalu kemudian ugal-ugalan stop loss no, nggak ada yang seperti itu. Ya, sekali lagi masing-masing punya cara. Sekali lagi tentukan dengan style Anda. Inilah style saya, inilah saya yang gunakan, ini style yang saya gunakan main. Hasilnya bagaimana nggak tahu ya. Ini loh ya, jangan ketika nanti sudah profit baru kemudian saya ngomong kemarin gue beli. No, ini belum kejadian. Jadi istilahnya saya nih siap malu gitu. Ya siap malu kalau ternyata rugi, ya sudah. Kalau memang ternyata rugi bagaimana? Ada money manajemennya. Jadi kalau memang rugi pun saya sudah rela. Dari awal saya sudah tidak melekat pada hasil. Wow, ya belajar spiritual sebenarnya Anda bisa main saham. Ya, bagaimana cara memainkannya? Bagaimana bisa mencari transaksi seperti ini? Bagaimana menganalisa bisa sedalam ini? Ada kelasnya. Anda harus belajar dan belajar. Ya, itu poinnya cuma itu aja. Ya, kalau Anda maunya gratisan, maunya cuma langsung main, cari uang, ya mungkin Anda harus cari orang lain aja yang mungkin menawarkan lebih gampang. Ya, kalau cara ini, kalau Anda ingin melakukan ini sendiri, diperlukan skill, diperlukan knowledge, ya, diperlukan waktu untuk mempelajari ini. Oke? Mari kita lihat, ya. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahamin, dan mari kita lihat apa yang akan terjadi nanti tanggal 16 Oktober. Ya, sekarang belum dan tidak ada yang tahu. Saya sendiri pun juga nggak tahu. Sejauh ini INO tidak punya saham negatif, tidak punya berita negatif apapun sejauh ini. Tapi bukan berarti di pinggir jalan nanti bisa, bukan berarti tidak mungkin di pinggir jalan bisa ada berita A, berita B, berita C. Ya, mari kita lihat. Wish me luck. Semoga saya bisa lulus ini, mulus sampai tanggal 16 Oktober. Oke? Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya.